Halo semuanya, kalian pada tahu nggak sih apa itu koperasi? Bagi sebagian orang, terutama para lansia, akan menganggap koperasi itu sebuah hal yang ribet dan rumit untuk meminjam sesuatu. Namun, bagi sebagian anak muda yang mengetahui tentang apa itu koperasi, pasti bakal menganggap kalau koperasi itu hal yang kuno. Nah, alasan-alasan tadi membuat banyak banget nih orang yang mau buka usaha dengan cara meminjam modal ke rentenir. Tapi, sayangnya dengan cara meminjam modal ke rentenir tentunya sangat berbahaya. Dampak-dampak yang dapat dihasilkan dari meminjam modal ke rentenir adalah bunga yang diberikan sangat tinggi, barang jaminan yang rawan disita, cara penagihan yang tidak ramah, dan masih banyak dampak lainnya lagi dari meminjam modal ke rentenir. Maka dari itu, untuk lebih mengenal koperasi, yuk sama-sama kita belajar mengenai koperasi. Nah, sebelumnya kenalin nih anggota kelompok kami. Hai, kenalin nih, namaku Aulia Pratidina Resputri Munasir dari kelas 10 MIPA 5, absen 10. Halo semua, kenalin nih namaku Ayatullah Sirullah Zain Fadli Ahmad dari nomor absen 12 kelas 10 MIPA 5. Kenalin nih, nama aku Melinda Putri Cahyani dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 24. Bagian pertama, pengertian dari koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Bagian kedua, asas dari koperasi. Asas atau nilai yang mendasari kegiatan koperasi adalah kekeluargaan. Unsur penting dalam pengembangan koperasi adalah kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri. Bagian ketiga, landasan koperasi. Landasan koperasi ada 4, apa saja sih? Nah, landasan koperasi yang pertama yaitu landasan idil. Landasan idil koperasi adalah Pancasila. Lalu, landasan struktural dari koperasi adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 33 ayat 1. Selanjutnya, landasan operasional koperasi. Landasan operasional koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang terakhir yaitu landasan mental. Landasan mental dari koperasi adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Nah, selanjutnya bagian yang keempat. Tapi sebelum itu, pasti sebuah badan usaha jika didirikan pasti memiliki tujuan kan? Nah, tujuan dari koperasi sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Bagian kelima, prinsip koperasi. Koperasi memiliki prinsip yang dijadikan sebagai pedoman agar dapat bergerak secara lancar. Koperasi sendiri memiliki 7 prinsip, yaitu 1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan oleh anggota yang diselenggarakan secara demokratis. Ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Keempat, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Dan yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Nah, selanjutnya bagian keenam, fungsi dan peran koperasi. Namanya juga badan usaha, pasti memiliki fungsi dan peran agar badan usaha tersebut bermanfaat. Nah, berikut ini yaitu fungsi dan peran dari koperasi. Pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. Kedua, berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat. Dan yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Bagian ketujuh, perangkat organisasi. Nah, perangkat inilah
yang mengatur dan mengorganisir koperasi agar berjalan dengan benar. Apa sih perangkat organisasi dari koperasi? Yaitu yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang bertugas menentukan dan memutuskan kebijakan-kebijakan umum dalam organisasi dan manajemen koperasi. Beberapa keputusan penting yang biasanya ditetapkan melalui rapat anggota antara lain: 1. Anggaran dasar. 2. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Yang kedua, pengurus. Pengurus merupakan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota koperasi. Berikut tugas-tugas dari pengurus. Yang pertama, mengelola koperasi dan usahanya. Kedua, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi. Ketiga, pengawas. Pengawas juga dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, sehingga juga bertanggung jawab kepada rapat anggota. Tugas dari pengawas adalah: 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. 2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Selanjutnya bagian ke-8, yaitu modal koperasi. Modal koperasi ada 2 jenis, yaitu yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri ini juga dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama, simpanan pokok. Artinya, sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Yang kedua, simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang wajib dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. Ketiga, dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi. Keempat, hibah, yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain. Jenis yang kedua yaitu modal pinjaman. Modal pinjaman ada dari beberapa nih. Yang pertama, dari anggota atau pinjaman dari anggota koperasi. Yang kedua, koperasi lainnya dan anggotanya atau pinjaman antar koperasi dan anggota lainnya. Yang ketiga, bank dan lembaga keuangan lainnya atau pinjaman dari bank dan lembaga sejenisnya. Yang keempat, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. Yang kelima, sumber lain yang sah atau modal yang telah diperoleh dari modal sendiri maupun dari pinjaman. Subbab selanjutnya adalah koperasi sekolah. Bagian ke-10 adalah pengertian koperasi sekolah. Kalian tahu nggak sih apa itu koperasi sekolah? Yuk kita sama-sama membahasnya. Koperasi sekolah adalah koperasi yang berada di lingkungan sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau yang sederajat. Nah, bagian ke-11 adalah landasan hukum koperasi sekolah. Yang pertama adalah Surat Keputusan Menakar Transmigrasi dan Koperasi Nomor 638-AKPTS-Men-1974 tentang ketentuan pokok mengenal koperasi sekolah. Yang kedua yaitu Surat Keputusan Bersama Mendikbud Nomor 0158-P-1984 dan Menkop Nomor 51-KPTS-11-11-1984 tertanggal 22 Maret 1984. Dan yang ketiga yaitu Instruksi Mendikbud Nomor 5-U-1984 tentang pendidikan perkoperasian. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Bagian ke-12 adalah tujuan koperasi sekolah. Koperasi sekolah memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mendidik siswa untuk latihan berkoperasi. Yang kedua, melatih siswa untuk tanggung jawab, disiplin, dan bergotong royong. Dan yang ketiga yaitu menumbuhkan jiwa demokratis. Bagian selanjutnya adalah bagian ke-13, yaitu fungsi koperasi sekolah. Koperasi sekolah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran berkoperasi.
Yang kedua, membina rasa tanggung jawab, disiplin, dan jiwa koperasi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkoperasi. Nah, bagian ke-14 adalah manfaat dan ciri-ciri koperasi sekolah. Manfaat koperasi sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, dapat mendidik siswa untuk mandiri. Dan yang ketiga adalah dapat menanamkan disiplin, rasa tanggung jawab, dan gotong royong. Ciri-ciri koperasi sekolah. Koperasi sekolah memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, tidak berbadan hukum. Yang kedua, anggotanya adalah siswa sekolah. Dan yang ketiga, merupakan koperasi serba usaha. Bagian ke-15 yaitu tahap pendirian. Koperasi sekolah memiliki beberapa tahap pendirian, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan yaitu seperti kepala sekolah, guru, siswa mengadakan pertemuan pendirian koperasi sekolah. Dan yang kedua adalah tahap pembentukan. Tahap ini adalah rapat pembentukan yang dihadiri oleh undangan seperti kepala sekolah, dewan guru, siswa, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah tahap pengesahan. Tahap pengesahan melampirkan yaitu seperti anggaran dasar atau akta pendirian koperasi sekolah, yaitu yang pertama. Dan yang kedua, berita acara pembentukan koperasi sekolah. Dan yang ketiga yaitu neraca awal koperasi sekolah. Nah, bagian ke-16 adalah jenis usahanya. Kegiatan usaha koperasi sekolah adalah beberapa unit, yaitu yang pertama, unit usaha pertokoan yang bertujuan melayani kebutuhan pokok. Dan yang kedua adalah unit usaha kafetaria atau kantin sekolah, yaitu yang bertujuan menyediakan kebutuhan makanan dan minuman. Dan yang ketiga adalah unit usaha simpan pinjam yang bertujuan mendidik siswa untuk gemar menabung. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yaitu unit usaha jasa lainnya, bertujuan memberikan layanan jasa pada para siswa. Bagian ke-17 yaitu pengelolaan koperasi sekolah. Ada beberapa bidang dalam koperasi sekolah, yaitu yang pertama, bidang keanggotaan. Persyaratan menjadi anggota koperasi sekolah adalah siswa harus terdaftar aktif di sekolah. Dan yang kedua adalah siswa sanggup memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan bidang yang kedua adalah bidang organisasi. Bidang organisasi yaitu seperti rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Dan yang ketiga adalah bidang administrasi. Koperasi yang baik adalah yang memiliki administrasi. Dan yang keempat adalah bidang permodalan. Bidang permodalan memiliki beberapa modal, yaitu yang pertama modal mandiri, yaitu modal yang berasal dari simpanan pokok. Dan yang kedua adalah modal dari luar, yaitu yang berasal dari simpanan sukarela. Dan yang kelima adalah pembinaan. Pembinaan yaitu seperti kepala sekolah dan guru harus memberikan pembinaan secara kontinu. Nah, bagian yang terakhir adalah bagian yang ke-18, yaitu sisa hasil usaha atau SHU. Sisa hasil usaha atau SHU merupakan pendapatan yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, pajak, dan lain sebagainya. SHU yang dibagikan yaitu yang pertama, jasa modal atau jasa simpanan, yaitu dibagikan kepada anggota. Dan yang kedua adalah jasa anggota atau jasa usaha yang dibagikan kepada anggota berdasarkan kontribusinya. Beberapa jenis koperasinya yaitu yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu jasa anggota yang berdasarkan besar kecilnya anggota berbelanja. Dan yang kedua adalah koperasi simpan pinjam, yaitu jasa anggota yang tergantung dari jumlah jasa pinjaman. Dan yang ketiga adalah koperasi produksi, yaitu jasa anggota yang ditentukan oleh besar kecilnya anggota menjual hasil produksi. Baiklah, itu adalah materi yang dapat kelompok kami berikan tentang perkoperasian. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmu yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi kalian semua.